Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya dan salam sejahtera untuk Pagi. yang lain. Anak sekalian, tolong untuk sementara di mute semuanya ya, dimatikan semuanya. Yang ketika saya memberikan materi nanti bisa didengar dengan baik, tidak ada yang suara-suara gaduh. Oke, siap? Pada kesempatan pagi hari ini untuk MPLS hari pertama, kebetulan saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang tata tertib. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu apa itu tata tertib. Dulu ketika masih SMP atau mungkin dari SD dulu, Bapak Ibu kalian sudah pernah menyampaikan tentang tata tertib sekolah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tata tertib yang ada di SMK Jatra Surabaya. Nah, sekalian, seperti pada saat kalian melaksanakan mungkin di perjalanan atau dimanapun berada kalian selalu pasti mengenal namanya tata tertib. Nah, sekarang ini akan saya sampaikan tentang tata tertib sekolah. Anak sekalian, tata tertib sekolah, tata tertib menata tertib menjadikan sesuatu yang baik, yang tidak baik jadi yang baik. Jadi kalian semua dengan ada arahan tata tertib ini tujuannya biar kalian menjadi anak-anak yang baik. Ini tujuan sekolah seperti itu. Nah, pada saat ini akan saya sampaikan tentang tata tertib nanti pada saat sekolah masih sudah dalam keadaan normal. Pada saat ini mungkin masih dalam pandemi COVID ini masih pembelajaran daring, ada beberapa tertib yang nanti mungkin masih bisa dilaksanakan atau mungkin tidak dilaksanakan. Nah, ini akan saya paparkan tata tertib yang nanti sekolah sudah dalam keadaan normal. Nah, tata tertib ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 yaitu tentang standar pengelolaan pendidikan dan persatuan pendidikan dasar menengah. Nah, ini mengingat dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Jadi tata tertib anak-anak ya, ini bukan buatan sekolah sendiri tidak, tapi ini ada undang-undangnya, ada hukumnya. Seperti kalian kalau naik kendaraan itu juga ada tertibnya di jalan, tidak ngawur. Sehingga ketika nanti kalian berkendaraan di luar, kalian akan tertib. Termasuk juga kalau di sekolah itu ada undang-undangnya yang mengatur tentang tata tertib sekolah. Ini tentang menetapkan peraturan tata tertib peserta didik. Kemudian pengertian pertama, ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam menggunakan dan melihara sarana prasarana, menggunakan waktu, mengelola aktivitas dan lain-lain. Jadi anak-anak semuanya ya, kalian berada di sekolah nanti akan menemui beberapa hal. Bagaimana menghadapi Bapak Ibu guru, bagaimana menghadapi lingkungan sekolah, bagaimana menghadapi sarana prasarana sekolah. Ini semua akan ada aturannya, sehingga kalian tidak semena-mena merasa saya sudah masuk sekolah, sudah bayar, saya aja sendiri. Tidak bisa. Sama juga kalian kalau naik kendaraan umum di bis kota atau di mana saja, ada tata tertibnya. Kalian duduk tenang, nggak boleh coret-coret. Nah, ini kan termasuk salah satu tata tertib yang ada di dalam kendaraan umum. Seperti halnya kalau di sekolah seperti itu, nggak boleh semena-mena aku bayar, saya sudah bayar, seenaknya coret-coret bangku, coret tembok, atau mungkin merusak fasilitas sekolah, ini tidak diperbolehkan.
nanti ada sanksi-sanksi yang akan diterima apabila melaksanakan perbuatan seperti itu. Ketertiban sekolah dituangkan dalam tertib peserta didik yang disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik. Tata tertib peserta memuat yang pertama ada hal-hal yang harus atau diwajibkan, apa saja nanti akan kita uraikan satu persatu nanti. Kemudian hal-hal yang dianjurkan itu berarti dilaksanakan baik, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Seperti dalam hukum Islam ada wajib, sunnah, nah, ada yang dilarang, yaitu sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan. Justru kalau dilaksanakan malah dapat sanksi. Ini tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian ada juga sanksi-sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Berarti tata tertib ini kan seperti kalau kita hukum Islam itu juga ada wajib, ada yang sunnah, ada yang bukan. Bahkan ada yang kalau dilaksanakan justru malah mendapatkan, kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau dilarang yang suatu dilarang kalau dilaksanakan malah dapat dosa. Sama seperti ini, kalau satu yang dilarang dilaksanakan pasti ada sanksinya. Kemudian ini yang pertama adalah kewajiban siswa, pasal 1 tentang kehadiran siswa. Jadi anak-anak sekalian, pada sekolah SMK Sejahtera ini beda dengan sekolah yang lainnya. Kalau di sekolah lain sekolahnya masuk pagi jam 7 atau jam setengah 7 sudah dimulai. Tapi beda dengan SMK Sejahtera, kita masuknya jam 12.45, berarti jam 1 kurang 15 menit. Tapi 10 menit harus sudah ada di sekolah. Biar apa? Biar nanti kalian tidak ditutup gerbangnya. Kalau sudah ditutup gerbangnya, berarti sudah masuk kalian melaksanakan suatu pelanggaran tentang kehadiran siswa. Ini 10 menit, ini 15 menit masih ditoleransi, harus minta izin ke guru piket. Nah, ini peraturan ini nanti pada saat sekolah sudah aktif dan berarti tidak dalam keadaan daring lagi. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan setelah kegiatan PPKM yang sampai tahun depan ini, insya Allah mudah-mudahan pemerintah mengizinkan kalian bisa masuk tatap muka. Setelah kalian mungkin kemarin 1,5 tahun hampir ini kalian tidak pernah ketemu sama bapak ibu guru, baik ketika di SMP maupun ketika di SMP sekarang ini. Seperti kakakmu yang kemarin kelas 10, kelas 11, 1 tahun penuh tidak ketemu sama bapak ibu gurunya. Nah, kemudian keterlambatan lebih dari 10 menit nanti akan diperlukan masuk, harus sudah dapat izin dari guru piket atau petugas STKS, yaitu Satuan Tim Ketertiban Sekolah. Nah, siapa saja nanti untuk Satuan Tim Ketertiban Sekolah itu akan ditunjuk oleh wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, nanti siapa saja yang sebagai timnya itu. Termasuk salah satunya adalah dari unsur BK itu ada. Dan apabila siswa tidak masuk sekolah karena sakit atau izin, harus menyertakan surat izin dari orang tua. Harus sah, tidak boleh surat izin ini dipalsukan. Lewat telepon boleh, tapi setelah itu harus ada surat izin resmi dari orang tua. Jangan sampai nanti telepon orang lain yang suruh telepon bukan orang tuanya sendiri. Jumlah kehadiran semester ini sekurang-kurangnya harus 92%. Apabila melebihi dari itu, nah nanti pada saat kenaikan kelas akan menjadi syarat kamu bisa naik atau tidak naik. Apabila siswa meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran, itu harus izin. Misalnya ketika ada telepon dari keluarga, entah yang sakit atau kematian, misalnya izin sama sekolah, Bu atau Pak, saya izin mau keluar atau mau pulang karena saya ada susulan dari orang tua atau keluarga yang tidak ada, itu diperbolehkan. Kemudian siswa bisa membuka kelas, jam pelajaran juga harus minta izin, tidak sembarangan keluar masuk. Nah ini nanti akan kena juga proses. Kemudian juga wajib mengikuti pembelajaran
setiap hari. Tidak boleh jam pertama ikut, jam kedua tidak ikut, jam ketiga ikut, jam keempat kantin. Ini nanti kalau ketangkap oleh tim STKS nanti pasti juga akan kita proses, kita kasih teguran, kemudian kita panggil orang tua. Kalau berkali-kali ya nanti ada sanksi tertentu. Juga kalau ada upacara wajib diikuti. Kemudian pasal 2, ini tentang pakaian seragam. Oh ya maaf, sebelum saya sampaikan tentang pasal 2, ini ketika kalian masuk sekolah, kemarin ketika kalian pas pendaftaran mungkin melihat ada tulisan di depan gerbang itu masuk, nah itu ada tulisan sepeda motor dimatikan dan wajib ditutup sampai parkiran. Ini untuk tentang kedisiplinan kerapian kalian. Dalam arti biar tidak sampai kalian mengganggu aktivitas yang lainnya, maka datang harus kendaraan ditutup. Kemudian pasal 2 tentang pakaian seragam sekolah. Mengenai pakaian seragam, sekolah mempunyai aturan-aturan yang pasti, yang jelas. Jadi tidak boleh kita berseragam seenaknya sendiri. Memang saat ini mungkin masih pandemi, kalau sekolah tidak pakai seragam atau mungkin di rumah pakai. Nah ini kita ada aturan jelas. Tujuannya sudah pasti seragam itu biar tidak ada rasa perbedaan sosial antara si kaya dan si miskin, antara orang yang tidak mampu dan tidak mampu. Ini harus sama semua. Nah pada hari-hari tertentu ini kalau ada upacara kita menggunakan pakai seragam putih abu-abu atau seragam OSIS. Nah, kemudian ini pakaian harus lengkap dengan atributnya. Kalau hari Senin, Selasa putih abu-abu, kemudian hari Rabu, Kamis pakai seragam khusus yaitu seragam batik yang warna hijau itu, kotak. Sedangkan untuk hari Jumat itu pakai putih hitam. Sedangkan untuk pada hari Sabtu memakai seragam pramuka. Dan jangan lupa tetap berkaos kaki, jangan pakai sepatu. Maksudnya sekolah bersepatu, jangan tidak pakai kaos kaki. Sesuai dengan aturannya, ada putih, ada hitam, dan ada warna yang coklat. Kemudian menggunakan jas pinggang yang sudah ditentukan oleh sekolah, ini harus dipatuhi. Nah, kemudian potongan dan bahan pakaian ini sudah ketentuan dari sekolah, tidak boleh kalian seenaknya sendiri celana di model ombyur-ombyur seperti penyanyi zaman dulu, ini nggak boleh, atau celana itu pensil kecil sampai botol nggak bisa masuk, ini jangan sampai. Harus sesuai dengan standarnya ya, sekitar ukuran antara 17 sampai 18 itu yang bawah, ini kalau celana. Dan siswa, dan itu yang siswa perempuan atau siswi, ini roknya rok panjang, nggak boleh roknya sebatas lutut. Ini untuk menjaga kesopanan, jangan sampai nanti kalian yang putri-putri pakai rok pendek, nanti ada temennya laki-laki iseng-iseng diintip. Nah, ini jangan sampai. Nah, itu harus rok panjang semuanya untuk yang putri. Kemudian pakaian seragam ini harus bersih ya. Seragam tidak harus baru, yang penting bersih, rapi. Jangan sampai seorang pelajar bajunya udah nggak karuan, bau, nggak disetrika. Wah, ini menunjukkan kalian tidak itu memproh atau gimana, ini jangan sampai. Ini untuk tentang berpakaiannya. Kemudian ini tuh baju, ini jangan lupa harus dimasukkan sehingga pinggang juga kelihatan. Terus kemudian apabila upacara wajib memakai topi beratribut sekolah. Nah, mungkin kalian ada yang sudah dapat atributnya, segera untuk dipasang. Kalau belum, nanti nunggu informasi dari sekolah. Atau topi yang belum dapat, nanti bisa segera menghubungi pihak sekolah supaya kalian bisa mendapatkan topi yang berlabel SMK Sejahtera. Kemudian pasal 3 ini tentang lingkungan sekolah. Ikut menjaga lingkungan sekolah
kebersihan, keindahan sekolah. Jangan sampai sekolah kita ini dikotor-kotori atau buang sampah sembarangan, dicoret-coret, ini jangan sampai. Kemudian jangan sampai buang sampah ini sembarangan, buanglah pada tempatnya. Bersihkan ruang kelas setiap hari. Tiket harus, jangan sampai gini, saya sudah bayar, kan ada petugas dari sekolah, ya jangan. Kalian harus buat tiket sendiri untuk mengatur kelas sendiri. Anggap aja kelas itu adalah rumahmu sendiri. Dan sampai rumah kamu biarkan berantakan, kotor, bau karena banyak sampah. Jadi, kemudian yang keempat adalah ketika kalian yang membawa sepeda motor ini harus diparkir di tempat parkir yang sudah ditentukan di sekolah. Ya. Tidak mencoret-coret dinding atau meja ini. Kemudian itu menjaga kelestarian tanaman sekolah. Ketika ada tanaman, ya jangan dicabuti, jangan dirusak. Ya. Kemudian sarana prasarana sekolah. Ya, ini yang bersuara ini tolong di-mute dulu ya suaranya, biar tidak terganggu. Halo, Mas. Suaranya tolong di-mute dulu, biar nggak mengganggu yang lainnya. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya, ini apabila kalian nanti pas kegiatan praktek yang TKJ di lab komputer TKJ, yang mungkin yang akuntansi berada di lab mayopnya untuk praktek akuntansi, tolong selesai kembalikan seperti semula. Jangan sampai selesai dibiarkan sehingga pada saat teman yang lainnya memakai jadi kebingungan, atau jangan sampai dirusak atau dipreteli, ya, ini namanya pengrusakan. Nang sejahtera oleh nggak pada motor kayak nang sekolah kok. Iya, boleh. Yang penting rame. Halo, Mas, tolong diam dulu ya. Mas bareng konco pada motor di kawan ngono. Kemudian ini pasal 4 adalah etika, estetika, dan sopan santun. Nah, ini tolong ya estetikanya. Yang pertama, ini menghormati kepala sekolah, guru, karyawan dari SMK Sejahtera. Ini jadi sama guru dan karyawan tolong hormat. Jangan terus kepada guru saja, tapi kepada karyawan tidak peduli. Ini jangan. Semua mereka adalah warga sejahtera, SMK Sejahtera. Kemudian bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah. Siapa warga sekolah? Itu mulai dari kepala sekolah, bapak ibu guru, karyawan, terus kemudian kalian juga termasuk adalah warga sekolah. Kemudian menjunjung tinggi kultur dan budaya. Ini kalian yang sebagai warga Indonesia, orang Timur, ya, sopan santunnya dalam berbicara, dalam berbuat, ini harus dijaga. Kemudian yang keempat adalah siswa putri. Nah ini maaf, kebanyakan kalian yang ABG, ya putri-putri ABG ini kadang suka bersolek sekolah membawa alat make up. Nah ini jangan. Kalau berdandan yang sewajarnya, cukup pakai bedak, jangan pakai lipstick macam-macam atau yang menyolok seperti mau kondangan saja, atau mau seperti mobil. Kemudian ini, nah ini yang laki-laki ini seperti biasa ketika SMP dulu juga sampaikan, rambut tidak boleh gondrong, ini sudah wajar. Rambut tidak boleh dicat atau di merah-merahkan warna hijau, kuning dan lainnya. Kemudian aksesoris, ini tolong yang putra-putra ini jangan sampai memakai gelang seperti pendekar, gelang akar bahar atau apa, ya katanya ini untuk jimat Pak, jangan ya. Kamu bukan pendekar, bukan orang yang ada di pinggir jalan, kamu adalah seorang pelajar. Gak usah pakai aksesoris yang berlebihan. Maksudnya dalam arti untuk putri boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Yang putra jangan. Ya, ada pakai kalung, apalagi kalau yang gambar tengkorak atau gimana, wah ini sudah seperti preman, nanti jangan sampai.
harus bisa dibedakan antara siswa dengan orang di luar, berarti anak-anak yang suka gadang-gadang itu. Kemudian berbicara yang santun, ya, gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar menghadapi Bapak Ibu guru maupun karyawan. Jangan seperti kalau bicara dengan teman sendiri, ya, karena apa? Itu sudah mencerminkan tidak baik, tidak sopan terhadap orang tua. Misalnya kebiasaan di rumah sama orang tua nggak pernah berbicara yang baik, di sekolah dipakai seperti itu namanya tidak sopan. Maupun pada teman juga saling menghormati sama siswa, juga menjaga keamanan, ketertiban sama sekolah. Jadi walaupun sekolah sudah punya CCTV, ya, kalian jangan menaruh barang seenaknya, mengadakan ada CCTV, naruh HP sembarangan, naruh dompet sembarangan. Ini jangan sampai, karena apa? Siapa tahu suatu waktu mungkin pas listrik mati, tiba-tiba ada teman kalian yang mau melakukan pengambilan tanpa izin. Nah, ini bisa terjadi itu. Makanya kalian harus bisa menjaga barangnya sendiri-sendiri. Dan yang lainnya, tolong jangan suka mengambil milik orang lain. Selain dosa, ini juga nanti pelanggaran. Kemudian berikutnya mengendarai kendaraan. Nah, ini harus sesuai dengan ketentuan. Dan saya ingatkan kepada kalian, sekolah diperbolehkan membawa kendaraan. Karena parkirnya SMK Sejahtera itu besar sekali. Yang di sebelah barat itu bisa menampung hampir 100 kendaraan, yang di sebelah depan itu bisa juga 100, hampir lah, bisa sekitar 300. Tapi ingat, kendaraan yang harus sesuai dengan standarnya. Jangan sepeda motor yang sudah bagus diprotoli, knalpot dibuat brong, ya. Kemudian spionnya harusnya ada 2, dihilangkan. Standarnya bagus malah dibuat kecil. Nah, ini jangan sampai. Atau mungkin rodanya dibuat cepet dan lain-lainnya, ini juga jangan, karena ini nanti akan juga ada kena sanksi dari sekolah, tidak diperbolehkan masuk di sekolah. Kok di sekolah? Di jalan raya aja polisi juga akan menangkap. Ini maka dari itu, yang bagi siswa-siswi yang membawa kendaraan, tolong kendaraannya jangan sampai dibuat yang aneh-aneh, harus sesuai dengan standar yang ada dari kepolisian. Dan pasal 5 tentang administrasi sekolah. Nah, ini seperti setiap bulan pasti kalian juga melaksanakan pembayaran. Ini harus tertib. Tanggal 10 harus sudah melaksanakan kegiatan pembayaran untuk sekolah. Kemudian apabila kalian di perpustakaan meminjam dan pengembalian buku harus tepat waktu. Kemudian memanfaatkan sarana sekolah, ya, sesuai dengan benar. Tadi seperti sudah sampaikan, menggunakan peralatan-peralatan di lab harus seizin dari guru dan harus baik, tidak boleh dirusak. Kemudian pasal 6 ini tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ini juga untuk kelas 10, 11 ini wajib untuk diikuti. Kalian bisa mengikuti ekskul, ada sekolah macam-macam ini, ada silat, futsal, voli, cheer, basket, SKI, kemudian ada dan lain-lainnya, ya, sekali diikuti. Nanti kalian bisa kalau sudah masuk mungkin bisa ketemu sama Bapak Ibu guru wali kelasnya atau menanyakan ke wakil kesewaannya, atau mungkin bisa ada nanti promosi dari kakak kamu, nanti akan bisa kalian lihat. Nah, kemudian wajib mengikuti kegiatan lain yang ditentukan sekolah, seperti contohnya kalau ada kegiatan bimbel atau apa, ini yang ditentukan sekolah itu harus diikuti kalau misalnya dilaksanakan. Kemudian berikutnya adalah tentang larangan-larangan. Nah, ini harus diwaspadai untuk kalian semuanya. Jangan sampai kalian lengah, tidak mentaati, sehingga larangan-larangan yang harusnya dihindari kalian terjang. Pada pasal 1 tentang larangannya, yaitu
melanggar kewajiban yang harus dipatuhi siswa sebagaimana pada kedua tadi yang sudah sampaikan. Ini juga termasuk salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan, dan meninggal sekolah sebelum akhir pelajaran atau bolos atau cabut istilahnya, istirahat lompat tembok. Nah, ini kebetulan sekolah kita alhamdulillah ini ada gerbangnya, temboknya juga tinggi-tinggi, untuk melompat insya Allah tidak bisa ya, kecuali ada tangga dari dalam melompat, tapi kalau keluar kalian akan jatuh. Risiko apa? Bisa kaki patah, bahkan nanti koran sekolah kalian semacam koran gara-gara ada anak siswa jatuh. Nah, ini saya sampaikan kepada kalian, jangan sekali-kali bolos atau cabut istilahnya. Kemudian berikutnya berkeliaran berada di luar sekolah. Ini pada jam-jam belajaran kalian tidak masuk sekolah, tapi berkeliaran di luar sekolah, tidak berseragam. Kalau kalian sampai ketahuan Bapak Ibu guru atau petugas satuan tim ketertiban sekolah tadi, STKS tadi, kalian juga nanti akan kena sanksi juga, termasuk juga pelanggaran. Ini saya sampaikan kepada kalian semuanya. Jadi saya sampai sudah bolos, tidak ada izinnya, tiba-tiba nampak di depan gerbang. Ya, ini hati-hati. Ya, jadi jangan sekali-kali bolosnya sudah melanggar, berkeliaran di depan sekolah sudah melanggar pula. Ya, nanti kita panggil orang tua seperti itu. Nah, kemudian, nah ini Pak berkeliaran di atau mungkin pada istirahat keluar, ya jangan. Ini juga ada aturannya. Ini tadi sudah sampaikan juga, jangan sampai bawa sepeda motor yang dipreteli ya atau tidak lengkap. Kemudian parkir kendaraan di luar pagar sekolah. Ini juga harus pelanggaran. Karena apa? Kalau kalian parkir di luar, kalau terjadi kehilangan, resiko bukan sekolah yang tanggung jawab, tapi kalian sendiri. Ini jangan sampai nanti kalian ingin pulang cepat, parkirnya ditaruh di luar pagar sekolah tanpa pengamanan. Nah, ketika pas pulang sekolah kamu keluar, sepeda motor sudah tidak ada, nanti orang tua protes ke sekolah, katanya sekolah tidak mengamankan. Nah, ini tolong hati-hati dalam hal ini. Lagi jangan pernah parkir di luar sekolah. Kemudian manajemen motor pada jam pelajaran di halaman sekolah. Ini sama seperti tadi ketika masuk, ya ketika jam sekolah itu kendaraan sudah terparkir sehingga kalian tidak bisa berkeliaran di halaman naik kendaraan. Tinggal laku berbicara yang kotor, yang onar, nah ini jangan. Pacaran di tengah sekolah pada jam-jam sekolah jangan. Kemudian juga ini yang parah lagi, membawa senjata tajam ya, atau mungkin berkelahi, ini urusan malah sangat berat sekali. Justru nanti bisa malah berusaha dengan pihak kepolisian. Kemudian merokok, nah, ini menggunakan seragam sekolah yang sudah merokok di luar, walaupun di luar tapi kebijakan sekolah ketangkap juga masuk salah satu pelanggaran. Berjudi juga, mengambil barang teman-temannya atau milik orang lain, ya ini juga masuk pelanggaran. Ini sangat berat sekali nanti. Kemudian melakukan pemerasan, nah ini tolong jangan kepada temannya yang mungkin uangnya banyak, dompetnya tebel, kemudian diperas. Nah ini sudah termasuk kriminalisasi, harus ditindak. Kalau perlu nanti akan kita laporkan ke pihak yang berwajib. Hanya biasa istilahnya premanisme. Sekolah tempatnya untuk belajar, bukan tempatnya menjadi orang preman. Tolong dimutkan ya yang ada suara-suara ini. Tolong yang bersuara tolong dimute dulu biar tidak mengganggu. Ya.
Oke, terima kasih. Nah, kemudian melaksanakan pelecehan atau penghinaan kehormatan martabat guru karyawan. Ini Bapak Ibu guru dihina dicemooh, ya ini sudah termasuk pelanggaran berat juga ini. Ya, kepada teman aja cemooh juga pelanggaran. Ya. Sekarang ini sudah belajar ada berita-berita di TV kalau guru apa itu megang atau mukul anak dilaporkan, guru membentak siswa dilaporkan. Nah ini sebenarnya salah seperti itu. Jadi lebih parah lagi kalau ada siswa membentak bapak ibu guru atau dia berani kepada guru, bahkan sampai mukul guru, ini sudah termasuk pelanggaran berat sekali. Ini tolong sampai hal-hal ini kalian laksanakan. Masuk pada teman sendiri juga jangan sampai. Nah ini juga membawa buku-buku yang berbau pornografi, ini kaset, video atau HP. Nanti kalau ada yang bawa HP, kemudian di situ video yang ini Pak. laporkan Lebih waktu. kemudian nah ini ada Keras. konsumsi narkoba, Keras. kita belajar seksual terhadap teman dan lain-lainnya. Lemari. Ambil. Lemari. Setelah Itu merah. ambil ya. Yang Rame, kedua, Rek. kemudian tindakan kriminal ini juga jangan sampai tato. Nah ini misalnya sampaikan kepada yang laki-laki, lebih-lebih perempuan juga termasuk. Jangan sampai kalian punya tato, entah di tangan, di kaki, di jidatnya atau di leher. Karena apa? Ini maksudnya pelanggaran juga, larangan. Lebih-lebih nanti ketika kalian misalnya yang laki-laki kepingin masuk angkatan TNI atau polisian, pasti ada cek fisik. Kalau sudah bertato, sudah hilang, tereliminasi. Masuk perempuan juga sama seperti itu. Jadi jangan sampai kalian yang masih tubuhnya bersih, tidak ada tato, jangan sampai ikut-ikutan teman yang rusak. Jadi kalau ini sangat hati-hati sekali. Nanti ketika kalian kelas 11 melaksanakan kegiatan praktisi pun juga tidak boleh, nanti akan dicek juga bertato, tidak boleh ikut prakerit. Nanti perusahaan-perusahaan pun sama akan melarang seperti itu. Ini memasukkan dokumen sekolah, misalnya apa tadi, surat izin tanda tangan orang tua harusnya ditanda tangan sendiri, tidak boleh. Atau mungkin ada edaran sekolah tentang kegiatan ulangan tidak bayar, kamu bilang bayar. Nah ini juga memasukkan. Ini kemudian sanksi-sanksinya pasal 1, nah pasal ini pertama kalian nanti ada peringatan tertulis, ya pertama tulisan dulu dipanggil BK, ya kemudian ingatkan secara tertulis membuat pernyataan, tidak bisa kemudian kita panggil orang tua, kemudian skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran dan bisa lagi dikembalikan kepada orang tua. Bahkan yang lebih fatal, kalian akan dikeluarkan secara tidak hormat. Ini tentang pelanggaran. Kemudian ini bisa nanti akan disampaikan, mungkin bisa di-download, akan dikirimkan oleh admin, nanti bisa kalian pelajari dari rumah hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk kalian nanti berada di sekolah, sehingga kalian biar tidak nanti melanggar aturan bersekolah. Dan harapan saya, harapan kita semua, Bapak Ibu guru, kalian selama belajar di SMK Jatra ini, ya, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tertib, anak-anak yang punya sopan santun. Ini sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Sejahtera Surabaya.
Jadi teman-teman semuanya, untuk peraturan atau tata tertib ini akan berlaku secara penuh apabila peraturan ini nanti sekolah benar-benar bisa full dalam arti sudah normal kembali. Ini sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.